Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 epa untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 epa untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 epa untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-6, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya,
yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8 haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, panjang lebar kita telah membaca ayat firman Tuhan akan kita renungkan hari ini yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-29 ayat 12 sampai dengan 40. Dan hari ini saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu Allah menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa hubungan dari tema kita dengan pembacaan hari ini? Dalam pembacaan perenungan kita tidak ada dikatakan bahwa Allah menyertai bangsa Israel, namun Allah memberikan peraturan bagi mereka bahwa ada korban-korban yang harus mereka sediakan di tengah-tengah setiap peribadahan mereka, mengingat kemurahan Tuhan, mengingat kebaikan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Apa kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup mereka? Allah telah menyertai mereka, Allah telah memberkati kehidupan mereka. Terbukti Bapak Ibu bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa menyertai kehidupan orang Israel. Mereka sebagai umat pilihan senantiasa ditolong Allah. Walaupun ada banyak orang-orang yang memerangi mereka, namun Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka ketika mereka hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan ini yang mau ditetapkan Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana Allah telah menyertai kehidupan mereka, dan Allah menghendaki mereka boleh berdatang bersyukur kepada Tuhan sebagai bukti penyertaan Allah yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Inilah yang membuat kita harus merenungkan kebaikan Tuhan Allah dalam hidup kita yang begitu besar, sehingga tema hari ini bahwa Allah menyertai kehidupan kita senantiasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sebentar merenungkan penyertaan apa yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, sehingga Allah harus memberikan peraturan kepada mereka, yaitu korban-korban yang harus mereka sediakan sebagai bukti penyertaan dalam kehidupan mereka. Allah telah menetapkan adanya korban-korban bakaran, korban-korban penghapus dosa, bahkan korban-korban keselamatan yang telah Tuhan tetapkan dengan jumlah-jumlah dan syarat-syarat yang mereka harus penuhi sebagai umat Allah. Allah telah menyertai hidup mereka sehingga mereka terus mengalami
kenyamanan daripada Tuhan Allah. Ini adalah suatu bukti yang luar biasa bahwa Allah telah menyertai hidup mereka. Jika kita melihat flashbacknya kembali Bapak Ibu, bagaimana Tuhan terus menolong kehidupan mereka, walaupun mereka adalah umat yang tegar tengkuk, yang senantiasa melupakan pertolongan Tuhan, sehingga Allah membuat peraturan ini sehingga mereka boleh mengingat kebaikan Allah dalam hidup mereka. Sebagaimana yang kita boleh rayakan dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu saudara terkasih. Bagaimana kita boleh terus merenungkan Paskah, kita merenungkan kenaikan Yesus Kristus. Itulah suatu bukti kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita boleh datang berdoa kepada Tuhan bahwa lewat karya salibnya lah kita boleh memperoleh kemenangan. Demikian dengan bangsa Israel. Peraturan ini diberikan Allah untuk boleh mereka mengingat bagaimana kebaikan Allah telah dinyatakan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang telah kita berikan kepada Allah sebagai bukti kita telah merasakan penyertaan Allah dalam hidup kita. Mungkin Allah tidak memerlukan apa yang kita berikan itu, tetapi sebagai orang percaya kita dituntut oleh Allah untuk boleh memberikan reaksi, memberikan suatu tindakan yang membuktikan bahwa Allah telah menyertai hidup kita. Bangsa Israel telah ditetapkan Allah untuk memberikan korban-korban bakaran, korban-korban tawanan syukur sesuai dengan ketentuan yang telah Tuhan tetapkan. Namun dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan tidak menuntut itu dalam hidup kita. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh percaya, yaitu barang siapa yang mengikut aku, memikul salibnya, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh hidup dalam pertolongan Tuhan Allah. Kita yang telah merasakan penyertaan Allah, mari kita berikan hidup kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai bukti kasih Tuhan dalam hidup kita yang telah sungguh-sungguh menyertai kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, tidak panjang lebar kita akan bahas dalam perenungan hari ini, karena kita telah merenungkan firman Tuhan semalam juga bagaimana Allah telah menetapkan korban-korban bakaran sebagai bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, jangan pernah lupakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan sehingga kita boleh terus mengenang akan karya salib yang luar biasa yang boleh membawa kita ke dalam pendamaian, keselamatan yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan, bangsa Israel, Tuhan berikan peraturan supaya mereka boleh mengingat kebaikan-Mu. Lewat mereka harus melakukan banyak peraturan-peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan, terima kasih buat perenungan hari ini kami diajarkan untuk terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Namun ajar kami Tuhan terus boleh merenungkan akan kebaikan-Mu dan mengingat itu dan boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang senantiasa terus boleh menuntun kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa